Halo, perkenalkan nama saya Melania Prilawati. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran matematika untuk topik pecahan di kelas 4 SD dengan mengadaptasi pendekatan dari kurikulum matematika internasional dan menyelaraskannya dengan kurikulum merdeka. Nah, presentasi ini akan dibagi menjadi 4 bagian utama. Pertama, evaluasi 2 kurikulum internasional. Kedua, sintesis kerangka pembelajaran. Ketiga, desain aktivitas pembelajaran secara konkret. Dan yang terakhir adalah refleksi serta asesmen pembelajaran. Oke, untuk konteks sekolah dan masalahnya, yang pertama adalah jumlah siswa per kelas itu ada 28-32 anak. Yang kedua, fasilitas sekolahnya cukup memadai. Yang ketiga, latar belakang siswanya itu campuran dari keluarga dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Dan yang terakhir adalah sekolah ini menggunakan kurikulum merdeka. Selanjutnya saya akan membahas tentang evaluasi kurikulum internasional. Kurikulum internasional yang saya pilih adalah IBPYP dengan Cambridge Curriculum. Yang pertama, untuk Cambridge Curriculum, Cambridge Primary Mathematics ini menggunakan pendekatan yang terstruktur dan progresif, dengan tujuan pembelajarannya itu jelas di setiap tahap. Yang kedua, konsep pecahan akan diajarkan secara sistematis, dari pecahan sederhana hingga pecahan ekuivalen, perbandingan, dan kaitannya dengan desimal. Kemudian pembelajaran akan mengikuti urutan konkret, kemudian visual, dan kemudian abstrak, yang dirancang secara eksplisit dalam kurikulum dan panduan guru. Pendekatan ini juga memberikan struktur yang kuat sehingga memudahkan guru mengajar dan memantau perkembangan pemahaman siswa dalam materi pecahan. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari Cambridge Curriculum. Untuk kelebihannya, Cambridge Curriculum itu struktur pembelajarannya lebih jelas dan bertahap, sehingga cocok untuk kelas yang heterogen. Yang kedua, Cambridge Curriculum menggunakan pendekatan konkret visual abstrak yang secara eksplisit sehingga bisa membantu pemahaman konsep pecahan. Dan yang terakhir adalah materi pendukung juga mudah disesuaikan dengan konteks sehari-hari. Untuk kelemahannya, Cambridge Curriculum itu kurang menekankan konteks budaya lokal. Dan kelemahan lainnya adalah membutuhkan alat peraga yang belum tentu tersedia di semua sekolah jika sekolah ini akan mengadopsi Cambridge Curriculum. Selanjutnya saya akan membahas tentang IBPYP. IBPYP menggunakan pendekatan inquiry-based learning dan mereka menempatkan matematika sebagai bagian dari eksplorasi konsep dalam konteks nyata. Kurikulum ini juga tidak menyajikan daftar materi atau langkah pembelajaran pecahan secara rinci, tapi mereka memberikan kerangka konseptual yang fleksibel melalui scope and sequence. Dalam pembelajaran pecahan, siswa diperkenalkan pada konsep part-whole relationship melalui pengalaman konkret seperti membagi objek atau kuantitas dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, representasi visual juga digunakan untuk memperkuat pemahaman sebelum siswa diperkenalkan pada simbol pecahan secara abstrak. Kemudian, urutan konkret visual abstrak juga diterapkan secara implisit melalui aktivitas inquiry dan refleksi. Sehingga pendekatan ini memungkinkan siswa membangun pemahaman pecahan secara konseptual dan kontekstual, namun sangat bergantung pada kemampuan guru dalam merancang pengalaman belajar yang bermakna sesuai kebutuhan siswa. Selanjutnya, untuk kelebihan IBPYP ada di inquiry-based learning yang membuat konsep pecahan lebih mudah dipahami lewat pengalaman nyata. Yang kedua, kelebihannya adalah meningkatkan mathematical literasi, terutama representasi visual dan juga refleksi. Yang terakhir adalah konteks budaya dan nilai lokal membuat pembelajaran pecahan lebih relevan dan juga bermakna. Sedangkan untuk kelemahan IBPYP sendiri adalah tidak ada scope and sequence pecahan yang rinci yang membuat guru bingung untuk menyusun materinya. Yang kedua, menuntut waktu dan pelatihan guru yang lebih banyak, sementara kesiapan guru itu masih terbatas. Berdasarkan hasil analisis yang saya lakukan, pendekatan kurikulum yang sesuai adalah gabungan antara kurikulum Cambridge sebagai kerangka struktural dengan pendekatan kontekstual dan inquiry dari IBPYP. Kenapa? Hal ini karena Cambridge Primary Mathematics lebih sesuai sebagai kerangka utama pembelajaran pecahan karena strukturnya lebih jelas,
progresif, dan mendukung siswa dengan kemampuan beragam. Pendekatan Cambridge juga memudahkan guru dalam perencanaan dan juga asesmen pembelajaran. Sedangkan elemen IBPYP juga tetap penting sebagai pendekatan pendukung untuk mengaitkan pecahan dengan konteks kehidupan nyata dan mendorong refleksi siswa. Sehingga menurut saya kombinasi keduanya dapat menghasilkan pembelajaran pecahan yang lebih terstruktur secara kognitif sekaligus relevan secara sosial dan budaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan ke bagian B, sintesis kerangka pembelajaran. Elemen Cambridge yang saya ambil adalah progresi konsep pecahan disusun jelas dan bertahap, dari bagian keseluruhan, representasi visual hingga simbol dan perbandingan sederhana. Elemen yang kedua adalah pendekatan konkret visual abstrak yang diterapkan secara eksplisit untuk membantu siswa membangun pemahaman konsep dan mengurangi miskonsepsi pecahan. Sedangkan untuk elemen IBPYP, saya akan mengambil elemen pembelajaran yang berbasis inquiry, di mana konsep pecahan akan dipelajari melalui eksplorasi dan pemecahan masalah nyata. Dan elemen yang kedua adalah penggunaan konteks kehidupan sehari-hari, disertai dengan refleksi siswa untuk memperkuat pemahaman makna pecahan. Selanjutnya, kesesuaian capaian pembelajaran. Kerangka pembelajaran ini mendukung capaian pembelajaran fase B yang menekankan bahwa siswa mampu memahami bilangan dalam berbagai representasi, mengenali dan menggunakan pecahan sederhana dalam konteks kehidupan sehari-hari, dan menjelaskan hubungan bagian dan keseluruhan secara logis. Kemudian keterkaitan langsungnya, representasi konkret dan visual dapat mendukung pemahaman konsep bilangan. Yang kedua, penggunaan konteks nyata, selaras dengan pembelajaran bermakna kurikulum merdeka. Dan yang terakhir, diskusi dan refleksi juga bisa memperkuat penalaran matematis siswa. Dengan demikian, kerangka ini akan memperkuat implementasinya di kelas nyata. Selanjutnya, untuk peta konsep pembelajaran pecahan yang sudah saya desain, ada 6 aktivitas. Untuk aktivitas yang pertama mengenai konsep dasar pecahan. Untuk fokus di aktivitas pertama adalah pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Aktivitas utama yang akan dilakukan adalah membagi benda konkret seperti jeruk, buku, ataupun benda lainnya yang ada di kelas. Dan yang terakhir, outputnya untuk aktivitas pertama adalah siswa mampu memahami makna 1/2 dan 1/4 sebagai makna bagian. Kemudian untuk aktivitas kedua, mengenai representasi visual pecahan, fokusnya ada di menghubungkan benda konkret dengan gambar atau diagram. Kemudian aktivitas utama yang akan dilakukan adalah menggambar hasil pembagian arsiran bagian. Untuk outputnya, siswa mampu membaca dan membuat model visual pecahan. Kemudian, aktivitas ketiga mengenai simbol pecahan akan berfokus pada penulisan pembilang dan penyebut. Aktivitas utamanya akan menghubungkan diagram dengan simbol 1/2, 1/4, dan 3/4. Outputnya, siswa mampu memahami arti pembilang dan penyebut. Untuk aktivitas keempat mengenai pecahan setara atau sederhana, akan berfokus pada hubungan antara dua pecahan yang nilainya sama besar. Aktivitas utamanya akan melakukan melipat kertas dan membandingkan ukuran bagian. Untuk outputnya, siswa diharapkan mampu memahami bahwa 1/2 sama dengan 2/4 secara visual dan juga konkret. Aktivitas kelima mengenai perbandingan pecahan yang akan berfokus untuk membandingkan dua pecahan yang sederhana. Aktivitas utama yang akan dilakukan adalah diskusi kelompok berbasis konteks nyata. Untuk outputnya di aktivitas kelima adalah siswa mampu menentukan pecahan yang lebih besar maupun pecahan yang lebih kecil. Kemudian untuk aktivitas terakhir atau aktivitas 6 mengenai aplikasi kontekstual dan juga refleksi. Untuk aktivitas ke-6 akan berfokus pada pemecahan masalah kontekstual, dengan aktivitas utamanya akan dilakukan dengan studi kasus sederhana berbasis kehidupan sekolah. Outputnya diharapkan siswa mampu menerapkan konsep pecahan secara bermakna. Sekarang saya akan lanjut ke bagian C, yaitu adalah desain aktivitasnya. Saya memilih untuk menjelaskan aktivitas kedua
karena aktivitas ini berperan sebagai tahap penghubung dari pengalaman konkret ke representasi visual, sehingga aktivitas ini dapat membantu siswa membangun pemahaman konsep pecahan sebelum menggunakan simbol formal. Jadi untuk aktivitas kedua, topiknya adalah pecahan untuk kelas 4 SD, dan fokus pertemuannya adalah representasi visual pecahan, dengan durasi waktunya satu pertemuan selama 70 menit. Tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu merepresentasikan pecahan sederhana dalam bentuk gambar atau diagram dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan hubungan antara benda konkret dan gambar pecahan secara lisan ataupun tertulis sederhana. Untuk alat bahan yang dibutuhkan ada kertas lipat atau kertas HVS, gunting, pensil warna atau spidol, gambar makanan lokal misalnya kue lapis, onde-onde, ataupun lembaran kertas berbentuk persegi sebagai pengganti makanan tradisional. Kemudian juga ada lembar kerja sederhana, dan lembar ini bisa difotokopi hitam putih. Untuk alur kegiatannya, pertama, pembelajaran akan dibuka dengan guru mengaitkan materi dengan konteks nyata melalui contoh pembagian kue. Yang kedua, guru akan mengarahkan siswa dari pengalaman konkret ke representasi visual. Untuk bagian pembuka akan dilaksanakan selama 10 menit. Selanjutnya masuk ke bagian intinya selama 45 menit, eksplorasi konkret di mana siswa akan diminta untuk melipat kertas menjadi 1/2 atau 1/4 untuk memahami pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Yang kedua, kegiatan representasi visual. Siswa akan diminta untuk menggambar, kemudian mewarnai pecahan dalam bentuk 1/2, 1/4, dan juga 3/4 berdasarkan hasil lipatannya. Dan yang terakhir adalah penjelasan terbimbing, di mana nanti ada diskusi kelas untuk memperkuat makna pecahan melalui refleksi siswa dengan bimbingan guru. Dan kegiatan terakhir adalah penutup selama 15 menit. Di sini siswa akan merepresentasikan hasil kerja dan kemudian mereka akan melakukan refleksi singkat. Setelah itu, guru juga akan menegaskan pemahaman konsep dan akan mengaitkan dengan materi pertemuan berikutnya. Selanjutnya, untuk integrasi budaya lokal, pembelajaran yang saya susun akan dikaitkan dengan aktivitas nyata di lingkungan siswa. Yang kedua, konteks pasar tradisional juga saya gunakan untuk mengenalkan pecahan seperti 1/2 kilogram gula atau 1/4 kilo cabai. Dan juga menggunakan bahasa sehari-hari seperti setengah, separuh, dan dibagi rata juga digunakan sebagai jembatan menuju simbol matematika formal. Selanjutnya untuk strategi diferensiasi pembelajarannya akan saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Siswa yang masih kesulitan akan berfokus pada pecahan dalam bentuk 1/2 dan 1/4. Sementara siswa yang lebih cepat dapat mengeksplorasi 3/4 atau mereka dapat membuat variasi gambar mereka sendiri. Yang kedua, diferensiasi proses. Siswa bekerja dalam kelompok heterogen dengan scaffolding lebih intens dari guru untuk kelompok yang membutuhkan. Dan strategi diferensiasi yang terakhir adalah diferensiasi produk, di mana pemahaman siswa ditunjukkan melalui gambar, kemudian penjelasan lisan ataupun kombinasi gambar dan tulisan singkat. Penilaian juga akan berfokus pada pemahaman konsep dan bukan kualitas visualnya. Selanjutnya, saya akan lanjut ke bagian D, yaitu refleksi dan assessment. Untuk pembelajaran yang saya susun, asesmen formatif yang saya gunakan ada 2, yaitu observasi terstruktur, di mana di sini guru akan mengamati kemampuan siswa membagi bagian sama besar, kemudian menghubungkan benda konkret dengan gambar, dan juga menjelaskan pemahaman secara lisan. Untuk asesmen formatif yang kedua, yaitu dalam bentuk exit ticket visual, di mana siswa akan menggambar dan mengarsir pecahan sederhana serta menuliskan satu kalimat penjelasan untuk mengecek pemahaman secara cepat. Exit ticket visual ini akan saya lakukan sebelum mereka pulang ke rumah mereka masing-masing, sehingga exit ticket visual ini akan menjadi persyaratan untuk mereka dapat pulang. Selanjutnya untuk tantangan dan solusinya. Tantangan yang pertama, saya menemukan bahwa akan ada tantangan dalam menjaga keseimbangan antara struktur Cambridge yang sistematis dan juga inquiry dari IBPYP yang fleksibel. Untuk solusinya menurut saya,
dapat menetapkan tujuan dan urutan konsep yang jelas terlebih dahulu, supaya dapat memberi ruang inquiry dalam batas konsep, dan juga menempatkan guru sebagai pengarah pembelajaran. Dan tantangan yang kedua yang saya temukan adalah tantangan dalam kesiapan guru menerapkan kurikulum internasional dalam konteks sekolah dasar di Indonesia. Untuk solusinya, menurut saya, sekolah harus menjadikan kurikulum internasional sebagai referensi pedagogis yang tetap mengacu pada capaian pembelajaran kurikulum merdeka dan menyederhanakan pendekatannya agar lebih kontekstual dan juga mudah dipahami. Selain itu, sekolah juga bisa mengadakan pelatihan guru untuk meningkatkan kompetensi dan kemampuan mereka dalam memadukan elemen kurikulum internasional ke dalam kurikulum merdeka, sehingga pembelajaran yang akan dilaksanakan akan lebih efektif. Dan selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu refleksi. Selama saya mendesain dan juga menganalisis perbedaan dua kurikulum internasional, menurut saya insight utama yang saya dapat dari proses ini adalah saya dapat melatih pemahaman yang lebih komprehensif terhadap kekuatan dan keterbatasan setiap kurikulum internasional. Kemudian, melalui perbandingan dan sintesis, saya juga dapat memperoleh pemahaman tentang cara membangun konsep pecahan, sekaligus memilih dan memadukan elemen-elemen yang relevan untuk merancang sebuah pembelajaran yang efektif dan kontekstual. Sehingga proses ini juga bisa menegaskan bahwa kurikulum internasional itu juga berfungsi sebagai referensi pedagogis. Sekian penjelasan saya untuk video kali ini. Semoga dapat membantu. Terima kasih.